upgrade pikiran kita gitu. Tadi kita baca Iqra, ini akan berpengaruh gitu makanan yang kita makan itu. Dan ini juga jadi pikiran kita harus di-upgrade. Karena kalau tidak di-upgrade dia akan downgrade. Itu kan wajib. Sedangkan sedekah itu kan sunnah. Agar selalu istiqomah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ada kaitannya atau apa? Jadi tubuh kita akan merespon apapun yang kita pikirkan, nggak peduli. Itu yang kita harapkan daripada amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala penghambaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang majelis edisi ke-38 ya, alhamdulillah tidak terasa kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan kita doakan mudah-mudahan rekan-rekan kita yang hari ini tengah diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan kembali. Dan yang masih ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat majelis, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Kalau di medsos beliau ini dikenal di kalangan anak-anak dengan nama panggungnya Abah Kasvin ya, sang pendongeng. Tapi hari ini bukan untuk ngedongeng insyaallah ya, tapi untuk sharing ya. Sharing ilmu memberikan sebuah tausiahnya kepada kita semua. Wabil khusus tema yang akan diangkat pada kesempatan malam hari ini berkenaan dengan tiga tiga potensi manusia ya. Nah, dalam diri kita itu ada potensi yang sudah Allah karuniakan. Potensi apa saja itu dan bagaimana kita memaksimalkannya, mengoptimalkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga yang dikaruniakan oleh Allah ini, potensi ini sesuai dengan harapan yang sudah Allah tetapkan. Insyaallah akan dikaji, dikupas tuntas oleh Abah Kasvin. Namun sebelumnya lupa ya, kita awali untuk kajian kita dengan bertilawah Al-Quran. Insyaallah kita masuk ke surat kemarin udah beres ya Al-Bainah, sekarang kita masuk ke surat Al-Alaq ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Langsung saja kita serahkan waktu dan tempat seluas-luasnya kepada Abah Kasvin untuk menyampaikan materi di malam hari ini. Lihat tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daun salam daun sereh yang jawab salam karak sawareh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita hari ini. Usaha menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, apalagi kalau kita berusaha untuk membalasnya. Jadi ngitungnya oke, itu bisa gitu. Kemudian rek malas gitu ke Allah teh. Jadi naon-naon tuh kurang kikiran teh gitunya. Ngapain kita begini teh? Ya, kita ibadah, kita taat kepada Allah itu bukan dalam rangka kita membalas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi lebih kepada kita bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah semakin sayang kepada kita. Itu yang kita harapkan daripada amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Salawat dan salam tetap curahkan kepada qudwah hasanah kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ya, insyaallah, nah kita pada malam hari ini akan membahas sesuatu hal yang sifatnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Kandi, ya, Ustaz Kandi, moderator kita pada malam hari ini, tentang 3 potensi manusia. Ya, kalau kemarin kita membahas dari materinya Ustaz Kamil itu tentang hati, ya Pak ya. Tentang hati aja kita bahas berjilid-jilid. Gitu. Kemudian juga sebelumnya kita pernah mendapatkan Ma'rifatul Insan dari Ustaz Rahmat, ya, Pak Rahmat, Haji Rahmat, yang menjelaskan tentang manusia tuh ini, kemudian musuhnya manusia ini, potensinya ini. Nah, kita bahas hari ini potensinya manusia. Jadi manusia ini Allah Subhanahu wa taala berikan 3 potensi, ya. Ya, dalam penafsirannya seorang kiai mengatakan bahwa watini wazaitun, ini buah tin dengan buah zaitun itu adalah sebutnya makanan fisik atau jasad atau tubuh yang Allah berikan kepada kita. Ya, sabili genjer seperti ini tubuh kita. Bukit Tursina. Nah, Bukit Tursina ini adalah sebuah peristiwa di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, atau orang-orang dulu mengenalnya dengan sebutan Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Itu di Bukit Tursina. Nah, ini para ulama mufassirin mengatakan bahwa ini ada kaitan dengan potensi yang kedua yang Allah berikan kepada manusia, yaitu akal. Jadi akal manusia yang dia akal manusia ini harus dibimbing dengan wahyu, ya, firman Tuhan. Sehingga ketika akal manusia ini sedemikian hebatnya, dia menginginkan berpikirnya seperti itu, tetapi ketika dia tidak dibimbing oleh wahyu, maka ya akan terjadi kerusakan seperti itu. Kemudian wahajal baladil amin, dan demi bumi Mekah yang aman. Nah, bumi Mekah yang aman ini kaitannya dengan potensi manusia yang ketiga, yaitu ruh atau jiwa. Ya, ruh ini dilambangkan dengan bumi Mekah. Baladil amin itu demi bumi Mekah yang aman itu, karena di bumi Mekah ini
dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini itu putaran energi ruhiyah seluruh dunia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Bahkan ketika COVID juga orang masih ada yang tawaf ya di atas tapi itu udah deket gitu seperti itu. Jadi ini terus orang putaran energi ruhiyah seperti itu. Jadi ini potensi ketiga dari manusia yaitu ruh atau jiwa. Nah dalam perjalanannya memang manusia ini ketiga potensi ini harus diseimbangkan, gitu. Diseimbangkan, harus senantiasa dia dirawat dengan baik seperti itu. Ya, sehingga kita mengenal bahwa tiga potensi ini juga di dalam di dalam budaya kita juga sudah ada. Orang Sunda sering mengatakannya cager, bager, pinter, bener. Jadi itu tiga potensi sebenarnya. Cager, bager itu potensi jasadiah. Pinter itu pikiran, bener itu ruhiyah. Jadi cager, bager, pinter, bener. Kalau orang Betawi seger, pinter, bener. Orang Betawi bilangnya begitu. Kalau orang Jawa bilangnya iso cikir, pinter mikir, gelem rawangi dangir. Yen duwe musuh wani melintir. Katanya begitu kata orang Jawa. Kemudian dalam bahasa pendidikan itu mewujudkan generasi yang bertakwa, cerdas dan terampil. Itu tiga hal. Ya, bertakwa ruhiyahnya, cerdas pikirannya, terampil itu jasadnya. Kemudian juga dalam sekarang kita melihatnya dengan bahasa-bahasa pendidikan itu namanya afektif, kognitif, psikomotorik. Kan itu ya, Pak Guru ya. Mohon maaf nih. Iya. Ya seperti itu ya, afektif, kognitif, psikomotorik. Terus apa lagi ya dalam sifat-sifat Rasul juga itu tiga hal itu ya, jasadiah, fikrih, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu kan potensi ini yang dioptimalisasi, dioptimalkan, dieksplor lah seperti itu sehingga benar-benar kita ini manusia ketiga potensinya ini dirawat dengan baik. Nah terkait dengan hubungan fisik ini biasanya yang harus dijaga hari ini adalah kesehatan tubuh ya Pak ya. Kesehatan tubuh itu kan terkait dengan nanti ada yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita kan. Mempengaruhi kesehatan tubuh kita tuh apa? Yang pertama udara, pasti berpengaruh kan. Udara yang kita hirup hari ini, terus air yang kita minum, terus makanan yang kita makan, kemudian juga pola hidup kita itu juga mempengaruhi fisik kita. Ya, pola hidup, kemudian gaya hidup seperti itu. Nah hari ini semua itu di akhir zaman seperti ini banyak udara kita juga banyak pencemaran ya. Apalagi kemarin ada cerita COVID seperti itu, udara kita tercemar dengan virus COVID. Kemudian juga polusi udara, kita apalagi hari ini sekarang kita sedang kemarau, banyak orang terkena penyakit ISPA ya kan. Seperti itu karena terus air yang kita minum juga hari ini air kita begini, dulu kita minum air sawah ya dibeku itu udah, sekarang nggak berani kita minum air sawah dibeku. Nah itu terus kemudian makanan yang kita makan juga ini berpengaruh terhadap kesehatan kita. Bahkan ini perintah Al-Quran sebenarnya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari rezeki yang baik yang Allah berikan kepada kalian, gitu kan, dan bersyukurlah kepada Allah kalau kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi makan ini juga perintah Allah. Nah ini juga kaitannya nanti dengan potensi fisik kita. Jadi makanan itu harus halal ya, halal dan thayyib. Ada dua unsur ya kan, halal dan thayyib. Halal itu juga ada dua ya. Halal dari segi cara mendapatkannya, halal dari segi zatnya gitu. Kalau dari segi zatnya halal itu kita nggak boleh makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Babi ya, babi, bangkai atau sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Kemudian juga khamar ya, yang memabukkan seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanan seperti itu, karena itu nanti akan berpengaruh. Dan kedua, dari halal itu dari cara mendapatkannya. Ini juga penting, cara mendapatkan makanan yang kita makan. Dan ini juga nanti akan berefek kepada hal-hal yang sifatnya batiniyah atau ruhaniyah seperti Pak. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu
yang diberikan kepada anak istri gitu ya, kalau sumbernya dari harta yang haram atau cara mendapatkan dengan cara yang haram, maka dia bisa juga berefek kepada ruhiyah ya. Karena kita pernah sering mendengar ya bahwa daging yang tumbuh dari barang yang haram atau dari harta haram, tempatnya adalah ya dia jadi api di neraka kan, seperti itu. Nah, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Potensi yang kita makan itu dari hasil yang haram itu akan membuat kehidupan makin ruwet lah, seperti ruwet, rudet, mumet lah, seperti itu ya. Jadi kehidupan tidak akan membahagiakan. Jadi sebenarnya kehidupan dengan kita mengetahui potensi diri kita manusia ini supaya menjaga hartanya dengan yang halal gitu ya, supaya memang kehidupannya juga lebih tenang, seperti itu. Nah, itu jadi dengan yang kedua, dari makanan yang kita makan itu harus thayyib. Thayyib itu artinya baik gitu ya. Baik itu dalam artian ya seimbang lah. Kalau dulu mah 4 sehat 5 sempurna. Ya kan, 4 sehat 5 sempurna lah kalau bahasa dulu mah. Kalau sekarang mungkin kalau kebanyakan sih orang bukan 4 sehat 5 sempurna. 2C 3 S. 2 cukup, jadi sangu jeung hayam geus segitunya. Sangu jeung goreng tempe geus gitu di lembur mah tuh. Udah ada kumaha tuh. Ekonominya juga nggak bisa 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Yang penting makanan itu ya halal dan thayyib. Nah, tapi memang sekarang ini makanan yang kita makan itu kan banyak hal-hal yang sifatnya tidak menyehatkan, seperti itu, jadi sebab kita sakit gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang kita juga nggak tahu kan. Makanan-makanan kita yang hari ini kita makan itu mengandung pengawet, perasa, pewarna gitu kan. Kemudian apalagi banyaklah zat-zat yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk makanan itu, seperti itu. Karena lebih terutama pengawet ya, banyak pengawet masuk ke dalam tubuh kita, lama-lama dia mengendap terus jadi penyakit. Oleh karena itu banyak penyakit hari ini yang disebabkan oleh zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu, susah juga dibuang oleh tubuh, dia mengendap akhirnya jadi penyawat, seperti itu. Ya, ada sekarang kan orang penyakitnya kan ya, darah tinggi, kolesterol, gula, seperti itu. Nah, ini kan penyakit-penyakit yang terkait dengan makanan ya. Makanan dan juga gaya hidup, seperti itu. Jadi potensi jasad dia kita harus dijaga, terutama dari udara yang kita hirup ya. Udara juga penting kita karena memang tubuh kita ini bisa hidup itu karena bisa menghirup udara. Kalau kita nggak bisa menghirup udara berarti sudah meninggal gitu ya, seperti itu ya. Jadi udara ini penting gitu ya. Udara ini penting, bahkan kita pernah sekarang lagi ramai juga tentang bagaimana kita mengatur nafas ya. Usahakan nafas itu dengan hidung ya, jangan dengan mulut. Bahkan dia ngasih tipsnya itu ketika tidur dilakban mulutnya supaya pernapasan dari hidung. Ketika latihan olahraga juga napas itu jadi dari hidung, jangan dari mulut. Itu ada sampai seperti itu. Ini juga akan menghemat pengeluaran cairan di dalam tubuh 43%, karena seperti itu. Jadi ini udara penting, dan ini juga sangat penting. Banyak penyakit juga yang kaitannya dengan cara kita bernafas, kata dia, seperti itu. Kalau kita memperbaiki pola nafas kita, cara kita menghirup udara, itu kita juga akan memperbaiki keadaan tubuh kita. Nah, mungkin bisa di searching, di googling, di YouTube, segala macam ya, bagaimana cara nafas, cara bernafas yang baik, seperti itu. Jadi kurangi sifatnya banyak minum air putih aja, karena 70% tubuh kita isinya air. Ya. Dan penyakit-penyakit itu kaitannya dengan darah tinggi, itu salah satu penyebabnya ada darah kental. Darah kental itu penyebabnya kekurangan cairan. Ya, karena kurang minum. Nah, bagaimana supaya air ini mudah diserap oleh tubuh? Nah, kita taruh garam di lidah. Taruh garam di lidah satu jumput seperti ini, taruh di lidah sebelum minum, baru diminum. Garamnya garam yang banyak mengandung magnesium ya. Ada orang bilang garam Celtic ya, atau kalau di sini mungkin yang banyak itu garam Himalaya. Garam Himalaya yang warna pink gitu. Itu juga bagus untuk penyerapan air di dalam tubuh kita untuk menghindari dehidrasi. Nah, ini terkait dengan menjaga kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita. Ya, jasadiah kita. Kemudian istirahat juga.
Ya, tubuh kita perlu istirahat. Jadi istirahatnya juga harus juga. Terus aktivitas juga jangan terlalu kelelahan. Ya, apalagi kemarin ada COVID seperti itu, banyak orang yang sekarang ini begitu dikasih kebebasan dia terlalu kelelahan sehingga karena kelelahan itu dia jadi sakit. Apalagi ada penyakit namanya kelelahan kronis ya, sehingga orang bisa meninggal karena terlalu lelah. Jadi biasa-biasa aja aktivitas, jangan terlalu saya senang main bola gitu ya. Kemudian main bolanya kelelewihi lah gitu. Padahal kita tahu geus ngos-ngosan. Dada udah mau pecah gitu, udah panas. Dan tuh biasa lari mah tuh banyak gitunya kerasa. Nah, gitu kita harus aware dengan kondisi tubuh kita sendiri ya. Lalu yang kedua adalah potensi pikiran. Nah, ini juga kaitannya juga kita harus senantiasa mengupgrade pikiran kita gitu. Tadi kita baca ikro, baca gitu ya. Supaya kita memang ini juga kaitannya dengan nanti potensi pikiran. Karena itu perintah kita untuk menuntut ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi. Ya, dari buayan sampai liang lahat itu kan kita wajib menuntut ilmu. Jadi ada kewajiban di dalam agama kita yang tidak ada sunnahnya, itu menuntut ilmu. Kalau haji kan ada sunnahnya, umroh, puasa ada sunnahnya, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis kan sunnah. Kemudian zakat wajib, sedekah sunnah. Terus apa lagi? Salat, ada salat wajib, salat sunnah gitu ya. Tapi kalau nuntut ilmu tidak ada sunnahnya. Wajib nuntut ilmu itu. Jadi memang supaya apa Pak? Supaya kita ini otak kita tidak stuck gitu ya. Tidak beku. Jadi orang geus sakola teh geus sagitunya, teu diajar deui gitu, tidak mau belajar lagi. Udah cukuplah ilmu pengetahuan kita. IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia. Kemudian juga PMP gitu ya. Itu cukup gitu. Jalani kehidupan gitu. Padahal kewajiban dalam agama kita menuntut ilmu ini mah tidak dikotomi Pak sebenarnya, tidak ada dikotomi antara ilmu dunia, ilmu akhirat bukan, atau ilmu agama, ilmu umum. Tidak, semua ilmu kita pelajarin. Karena namanya ilmu ya apa aja ilmu kan. Ya sekarang ini kan ada dikotomi seolah-olah ilmu itu yang harus dipelajari ilmu agama. Sementara ilmu umum ya tidak terlalu diperlukan dalam kehidupan. Padahal ilmu umum juga penting. Apa ilmu umum sekarang umumnya kan yang dibutuhkan sekarang ini kan ada AI, robotik, kemudian juga mungkin welding, korosi pengecatan gitu, seperti itu, hal-hal seperti itu, hal-hal sifatnya umum yang dia sangat berguna dalam kehidupan, skill orang, skill manusia seperti itu. Nah, jadi penting bagi kita untuk senantiasa pikiran-pikiran kita diisi dengan ilmu ya, wajib menuntut ilmu itu. Dan senantiasa menuntut ilmu itu dalam rangka kita upgrade ya. Upgrade pengetahuan, jadi tidak stuck. Kalau kita stuck seperti itu, kita akan dengan otomatis ketinggalan gitu ya. Ketinggalan karena semua hari ini tidak ada yang berubah kecuali perubahan. Ya, semua itu berubah. Semua berubah, Pak. Kita dulu mungkin mengenal HP yang kita pegang hari ini. Dulu kita mengenal ya kita udah pada tua begini kan, udah mengalami handphone hitam putih kan. Handphone masih taralak tirilik suaranya gitu. Kemudian ganti naik kan, ada poliponik. Wah, bisa setel musik gitu kan. Kemudian dia layar warna. Ya kan, kemudian ada kameranya. Naik lagi kan, kemudian jadi ada Symbian gitu operasinya yang Nokia punya kan. Kemudian ada BlackBerry. Sistem operasinya kan, kemudian muncul Android. Itu semua upgrade Pak sekarang. Komputer juga begitu, upgrade terus. Antivirus juga begitu, virus juga begitu gitu. Jadi terus naik, ada perubahan-perubahan seperti itu, peningkatan-peningkatan seperti itu, di-upgrade terus. Nah, kalau kita ngotok ngowo di parako gitu ya, apa kurung batokeun? Apa bahasa Indonesianya kurung batokeun? Apa ngotok ngowo di parako gitu nya. Batok dikurung. Ibarat katak di dalam tempurung gitu ya. Jadinya pokoknya paling indah, paling bagus gitu. Kita tahu ada perubahan gitu kan. Ya kita akan mundur dengan sendirinya gitu. Nah, ini makanya perintah agama untuk menuntut ilmu itu kewajiban seumur hidup. Dalam rangka itu Pak, kita upgrade pikiran kita.
upgrade terus sehingga kita tidak ketinggalan zaman lah gitu ya. Walaupun juga zaman dari dunia mah dulu seperti ini aja kan, dari zaman Firaun kan dunia seperti ini, dari zaman Nabi Adam ya dunia seperti ini gitu ya. Cuman pembangunan aja yang berubah. Dan matahari yang melihat kita hari ini sama dengan matahari yang dulu melihat Firaun dan bala tentaranya tenggelam. Ya, seperti itu. Jadi semua, tapi ini ada harus perubahan-perubahan yang harus kita pahami, yang harus kita antisipasi seperti itu. Karena memang masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita hari ini kadang lebih cerdas dibanding dengan pikiran kita untuk menyelesaikannya. Sehingga banyak orang yang terkena masalah dan tidak tahu solusinya. Nah, ini pentingnya kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengupgrade pikiran kita. Namun juga bukan hanya itu, sebenarnya dengan pikiran kita itu juga harus bisa dikendalikan. Nah, karena penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita juga yang membuat kita down, membuat kita sakit, itu salah satunya penyebabnya adalah pikiran. Kalau orang banyak pikiran, apalagi yang di pikirannya nggak jelas gitu ya, itu loba huisnya. Sarua juga orang loba huis gitu. Loba huis itu loba pikiran. Sebenarnya loba huis itu loba karuas. Lain bijaksana loba karuas. Ya itu kembang jambu lah. Jadi pikiran-pikiran kita harus juga dikendalikan, jangan mau dikendalikan oleh pikiran. Karena banyak hari ini orang yang dia terus aja ininya dengan pikirannya gitu ya, tidak bisa mengendalikan pikirannya. Kita menjalani kehidupan karena tugas kita, makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an ini agar kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu present ya. Hari ini, apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan itu yang harus kita syukurin. Ya, jangan kita terbebani dengan masa lalu karena masa lalu sudah berlalu. Juga jangan kita menarik masa depan ke hari ini, yang membuat kita juga takut dengan masa depan. Karena kadang orang menggambarkan dengan masa depan itu hal-hal yang sifatnya mengerikan. Apalagi sekarang, ini ada perang dunia ketiga, ada apalagi Dajjal. Sekarang udah mulai lama tuh video-video tentang Dajjal ya kan. Istibaheula orang ngomong Dajjal teh. Kembalilah eta mah urang mah berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah Dajjal ya, bahasa surat Al-Kahfi. Tapi pikiran kita jangan sampai kemudian terganggu dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Salah satunya tadi beban masa lalu. Nah, beban masa lalu ini suatu hal yang sifatnya emosi pikiran, sampah-sampah emosi. Ya, dibilangnya sampah-sampah emosi. Apa sampah emosi itu? Sirik, dengki, dendam, kesel, benci, apalagi ya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya negatif kepada orang lain atau kepada diri sendiri, dan itu mengganggu, dibawa-bawa terus gitu ya. Kita kesel sama orang, Pak. Ya kan, ada kesel sama orang kan gara-gara ini, padahal kesalahannya kecil.